bersyukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu, kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Negeri kami, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
bersyukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu, kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Negeri kami, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih izinkan kita boleh datang menyembah dan memuji Dia di pagi hari ini. Sebelum kita jauh di dalam ibadah kita, saya mengundang teman-teman
Mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita di pagi hari ini, kita mulai dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama membaca bacaan bertanggapan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Kita adalah domba yang hilang, tapi telah diselamatkan oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Dia, menyembah Dia. Karena Dia adalah Allah yang layak disembah oleh kita, bahkan oleh seluruh bangsa. Mari bersama-sama, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Yang Maha Kuasa, mulia
teman-teman yang kasih Tuhan, kita mengambil waktu ini untuk bersyukur kepada Tuhan dan memohon pengampunan dosa. Tuhan Allah yang baik, sungguh hati kami bersyukur ya Tuhan. Di pagi ini Tuhan izinkan kami kembali datang menghampiri tatamu yang kudus, memuji dan menyembah Engkau. Tuhan telah memberkati kesehatan kami. Tuhan telah memberkati setiap kegiatan, aktivitas kami selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan. Segala kebutuhan, keperluan kami, Tuhan cukupi dengan anugerah-Mu, dengan berkat-berkat-Mu. Tuhan, kami juga menyadari sebagai pribadi yang lemah dan terbatas, seringkali kami menyakiti hati-Mu dan menyakiti hati sesama kami. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Engkau, Allah yang penuh anugerah, Allah yang penuh belas kasihan. Engkau telah mati bagi kami untuk menjamin kehidupan kami dan menebus segala dosa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, teman-teman yang kasih Tuhan. Kalau boleh saya tanya, masih ada sukacita? Amin, saudara-saudara yang di rumah, ada sukacita? Amin, saya percaya kita semua bersukacita. Puji Tuhan, masih ada sukacita teman-teman? Sudah siap memuji Tuhan lebih lagi? Amin. Amin. Saya percaya kita akan bersorai-sorai memuji dan menyembah Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, penyembahan kita, hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan yang layak untuk kita disembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita suatu hati seperti hatinya yang penuh dengan belas kasihan. Masih banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Kiranya kita dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari sekali lagi kita akan pujian ini memohon kepada Tuhan supaya kita diberi hati seperti Dia. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur karena sampai dengan saat ini kami senantiasa merasakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau yang sangat mengasihi kami. Dan kami bersyukur Tuhan kasih kesempatan bagi kami di pagi hari ini untuk beribadah. Bahkan kami juga akan belajar firman-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin kami dengan hikmat yang daripada-Mu, supaya kami bisa mengerti, bahkan kami memiliki ketaatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita pagi hari ini adalah domba yang hilang. Mari kita sebelum merenungkan di bagian firman Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan di dalam
Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Lukas pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk teman-teman. Silakan teman-teman pemuda dan remaja menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Ayatnya yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di pasal sebelumnya ya, pasal 14 ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang seterusnya, itu mencatatkan bahwa banyak orang berduyun-duyun ya mengikut Yesus. Mereka mengikut Yesus itu dengan penuh harapan, ingin diterima di dalam kerajaan Allah. Maka dari itu penting bagi Yesus mengatakan hal-hal yang mengguncangkan harapan mereka. Teman-teman, Tuhan Yesus mengatakan hal-hal yang mengguncangkan harapan mereka bukan karena Tuhan Yesus nggak mau mereka masuk dalam kerajaan Allah, diterima di dalam kerajaan Allah. Tetapi tujuan daripada Tuhan Yesus mengatakan hal-hal yang mengguncangkan harapan mereka ini ingin melihat kesungguhan hati mereka. Jangan-jangan mereka ingin diterima di dalam kerajaan Allah hanya karena tertarik dengan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Teman-teman, kalau kita baca di pasal ini ya, pasal 15 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-7 itu menuliskan bahwa para pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran yang Tuhan Yesus sampaikan. Ya, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ini adalah orang-orang yang sama dengan orang-orang di pasal sebelumnya. Memang penulis Lukas menuliskan ya secara detail kalau di pasal ini. Tapi kalau di pasal 14 itu memang penulis Lukas sana menuliskan banyak orang. Tetapi di pasal ini secara detail dia menuliskan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ya, mereka datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Dan yang terjadi adalah Tuhan Yesus ya menerima mereka dan mengajar mereka. Nah, tetapi teman-teman ada hal yang sangat disayangkan ya, menyedihkan. Kenapa saya katakan begitu? Karena ternyata orang-orang yang Farisi dan ahli Taurat mereka bersungut-sungut. Ya, mereka bersungut-sungut ketika melihat Tuhan Yesus menerima dan mengajar para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka katakan bahwa iya, Tuhan Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Memang teman-teman pada masa itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak bergaul dengan kaum yang dianggap sebagai orang-orang berdosa, seperti pemungut cukai dan jenis-jenis orang berdosa lainnya. Nah, para pemungut cukai adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan Romawi. Mereka mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi. Nah, ketika pajak itu sudah dikumpulkan, mereka akan serahkan atau mereka akan berikan kepada pemerintah Roma. Nah, karena itu para pemungut cukai ya dianggap atau dipandang sebagai pengkhianat bangsa, sehingga mereka dikucilkan oleh
banyak orang, ya, mereka dikucilkan oleh banyak orang, bahkan mereka dibenci juga. Bukan hanya dikucilkan, tetapi mereka juga dibenci oleh orang-orang Yahudi, ya, oleh banyak orang. Nah, teman-teman, penggunaan kata orang-orang berdosa, ada sebagian orang berpendapat bahwa orang-orang berdosa ini merujuk kepada orang-orang non-Yahudi, mereka yang nggak percaya kepada Allah, ya, adalah orang-orang kafir. Nah, oleh karena itu, ya, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka mengkritik Yesus karena menerima dan mengajar para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya, mereka marah. Mereka marah karena para pemungut cukai dan orang berdosa diberi sarana untuk menikmati anugerah. Diberikan sarana, dipanggil untuk bertobat, dan didorong untuk mengharapkan diberikan pengampunan. Nah, diberikan pengampunan ketika mereka bertobat. Nah, teman-teman, bagi para ahli Taurat dan orang Farisi, ya, orang-orang ini sudah tidak mempunyai harapan lagi. Mereka pikir tidak ada orang lain lagi kecuali diri mereka sendiri yang memiliki keistimewaan untuk bertobat dan mendapatkan pengampunan. Ini sesuatu yang sangat egois kalau mau dibilang, ya teman-teman. Karena kenapa? Karena orang Farisi dan ahli Taurat ini merasa diri bahwa mereka yang lebih pantas, ya, mereka yang lebih punya hak istimewa untuk mendapatkan pertobatan dan mendapatkan pengampunan dibandingkan dengan para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya, ya. Mereka merasa bahwa diri mereka yang lebih layak dan lebih pantas. Ini sesuatu yang sangat egois. Dan kita juga bisa melihat, teman-teman, bahwa ada sikap yang sangat kontras, ya, sikap yang sangat kontras antara sikap orang Yahudi dengan sikapnya Tuhan Yesus terhadap pemungut cukai dan orang Farisi, terhadap pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, orang Farisi dan ahli Taurat memiliki sikap di mana mereka merasa lebih suci dibandingkan dengan orang berdosa lainnya, ya, dan orang pemungut cukai. Mereka merasa diri bahwa mereka yang paling suci. Nah, makanya ketika mereka merasa bahwa diri mereka paling suci, mereka marah, mereka mengkritik, mereka nggak suka Tuhan Yesus bergaul, Tuhan Yesus menerima, Tuhan Yesus mengajar orang berdosa dan para pemungut cukai. Ini menjadi satu masalah yang sangat besar, teman-teman. Karena pemahaman dan cara berpikir orang Farisi dan ahli Taurat itu sudah salah. Maka dari itu penting bagi Yesus, ya, ingin membuka kembali cara berpikir mereka supaya punya pemahaman dan cara berpikir yang benar. Nah, ini yang paling unik, ya, dengan Tuhan Yesus pakai untuk membuka cara berpikir orang Farisi dan ahli Taurat supaya berpikir yang benar, berpikir yang sehat, ya, supaya tahu tentang kasih, tentang kasih yang benar. Tuhan Yesus menggunakan cerita tentang perumpamaan domba yang hilang dari bagian yang kita baca pagi hari ini. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang domba yang hilang, ini berbicara dua karakter, ya, dua karakter. Yang pertama karakter domba dan kedua karakter gembala. Teman-teman, domba adalah binatang yang sangat bodoh yang tidak mampu mencari makan atau minum sendiri tanpa tuntunan gembalanya. Bahkan domba juga tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Domba juga dianggap sebagai binatang yang lemah, yang bergantung penuh kepada pemeliharaan sang gembala. Itu tentang domba. Karakter yang kedua yaitu gembala. Gembala adalah orang yang mencukupi kebutuhan domba-dombanya, melindungi domba dari serangan binatang buas, mengobati domba yang terluka, dan menuntun domba-dombanya ketika berada di padang. Ya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, apa yang mereka lakukan, ya, andai kata mereka memiliki 100 ekor domba, kemudian
ada seekor domba yang tersesat. Tidakkah mereka akan meninggalkan yang 99 ekor domba kemudian mencari yang 1 ekor itu? Nah, mungkin teman-teman ada yang akan bertanya seperti ini. Memangnya kalau 99 ekor domba ditinggalkan terus kemudian fokus mencari yang 1 ekor domba yang hilang, emangnya yang 99 ekor itu nggak hilang? Ya, pasti akan hilang gitu. Apalagi ditinggalkan ya, terus kemudian cari yang 1. Nah teman-teman, tentu tidak, karena ya ada yang beranggapan bahwa ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa ketika gembala meninggalkan yang 99 ekor domba kemudian mencari yang 1, itu ada penjaga yang lainnya juga ya. Ada penjaga yang lain, tentunya tidak akan hilang kalau ditinggalkan, karena penjaga memang bukan hanya 1, pasti lebih dari 1. Itu ada seorang penafsir yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi nggak akan hilang ketika ditinggalkan. Teman-teman, saya mau kasih contoh nih. Misalnya ada orang tua punya 5 orang anak. Terus kemudian ya, pada suatu hari ada 1 anak yang sakit keras. Maka yang jelas orang tua itu akan lebih berkonsentrasi memperhatikan anaknya yang sakit ya. 1 anak ini yang sakit. Nah, anak yang sakit ini bukan karena dia yang terbaik, teman-teman. Tetapi anak yang sakit ini menjadi menonjol dan paling diperhatikan karena kondisinya yang sakit. Sama seperti 1 ekor domba yang hilang. Gembala berkonsentrasi mencarinya bukan karena domba itu yang terbaik, teman-teman. Ya, bukan karena domba itu yang terbaik dari domba-domba yang lain, tetapi karena kondisi 1 ekor domba itu yang hilang, yang tersesat. Ya. Perumpamaan domba yang hilang ini bukan hanya menggambarkan kehidupan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, tetapi juga mau menggambarkan kehidupan dari kita, ya, orang-orang berdosa yang terhilang di hadapan Tuhan, ya, mau menggambarkan kita yang seringkali mengingkari Tuhan, padahal Tuhan amat mencintai kita. Terkadang kita meninggalkan kasih-Nya Tuhan, jatuh dalam dosa, dan mau memisahkan diri dari kasih Tuhan. Namun teman-teman, seperti gembala, Tuhan tidak ingin membiarkan kita hilang. Tuhan tidak ingin membiarkan kita hilang dan tersesat. Sekalipun kita menghilang, Ia tetap setia mencari dan menemukan kita. Teman-teman, kasih-Nya Tuhan pada orang benar, orang berdosa tetaplah sama, tanpa pandang bulu. Inilah cintanya Tuhan yang tidak dapat diukur oleh alat apapun. Ya. Tuhan aktif mencari kita yang berdosa agar bertobat. Jadi Tuhan aktif mencari kita manusia berdosa supaya kita bisa ditemukan dan kita bertobat. Teman-teman, kita sering melihat kan? Kita sering melihat gambar atau lukisan di mana Tuhan Yesus menggendong seekor domba. Gambar lukisan ini mungkin bagi kita begitu sederhana, ya. Ketika kita melihat gambar atau lukisan Tuhan Yesus menggendong seekor domba, mungkin kita berpikir gambar ini hanya sederhana ya, seperti itu aja. Tapi kenyataannya mengandung makna yang sangat dalam, teman-teman. Lukisan atau gambar ini hendak mengingatkan dan menyadarkan kepada kita akan kasih Tuhan yang mau mencari dan menyelamatkan kita manusia berdosa yang terhilang dan tersesat. Teman-teman yang dikasih Tuhan, ada ilustrasi. Ya, ada ilustrasi seorang ayah di Tiongkok yang bernama Seng Kuang yang ramai dibicarakan orang. Karena apa? Karena mencari anaknya yang hilang. Ya, awal tahun 2015 yang lalu. Jadi ini
cerita yang terjadi, cerita ini nyata terjadi, ya terjadi. Jadi pada saat itu anaknya yang masih berusia 20 bulan, berarti kalau 20 bulan berarti 1 tahun 10 bulan ya. Ya. Anaknya hilang pada waktu bermain dengan sepupunya. Sejak saat itu Sengkuang ya terus mencari anaknya tanpa kenal lelah. Dia bertekad untuk pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari provinsi Guangdong ya, untuk mencari anaknya. Nah, teman-teman, dari cerita ini yang membuat saya tersentuh itu adalah Sengkuang yang mempunyai keterbatasan fisik. Jadi kita bisa membayangkan, teman-teman, kita bisa membayangkan bagaimana susahnya ya, bagaimana susahnya Sengkuang ini mencari anaknya yang hilang dengan keterbatasan fisiknya. Ya, pasti dia mengalami kesulitan. Ya, dia mencari kesulitan untuk merangkap sambil membawa foto anaknya dan bertanya dari orang yang satu ke orang yang lain. Karena dia apa? Ingin mencari anaknya. Teman-teman, apa yang mendorong Sengkuang untuk melakukan itu semua? Saya yakin itu dia lakukan karena apa? Karena dia sangat mengasihi anaknya. Saya yakin dia mau berkorban melakukan itu semua dalam kondisi keterbatasan fisik, tidak kenal lelah untuk mencari anaknya, itu karena dia sayang. Dia peduli, dia mengasihi anaknya. Nah, teman-teman, di Tiongkok memang banyak ya sindikat penjualan anak. Sengkuang tahu bahwa anaknya tidak mungkin bisa kembali kalau dia tidak mencarinya. Teman-teman, apakah Sengkuang melakukan tindakan yang bodoh? Ya, tentu saja teman-teman enggak ya. Sebagai sesama manusia kita bisa memahami bahwa pengorbanan Sengkuang ini merupakan hal yang wajar dilakukan seorang ayah, ya, mencari anaknya yang hilang, anak yang ia sayangi. Teman-teman, jika seorang ayah rela berkorban secara waktu dan tenaga untuk anak yang ia kasihi, demikian juga lah yang dilakukan oleh gembala yang berada dalam perumpamaan ini. Ia akan mengorbankan hal yang sama, yaitu waktu dan tenaganya untuk mencari dombanya yang hilang. Ia tidak tinggal diam, melainkan aktif mencari domba yang hilang sampai ditemukan. Teman-teman, kita melihat bahwa usaha daripada seorang gembala, dia bahkan meninggalkan 99 domba yang tidak tersesat hanya demi mencari satu domba yang hilang. Teman-teman, dengan gamblang Tuhan Yesus mengatakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi bahwa apabila ia, yaitu gembala, ya, menemukan seekor domba yang hilang, maka ia akan memanggulnya di atas bahunya dan membawanya pulang dengan penuh sukacita. Seperti kalau kita baca di ayatnya yang kelima, dikatakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita jatuh dalam dosa dan menjauh dari Tuhan, namun suatu hari kita kembali dan bertobat, mungkin kita akan beranggapan bahwa Tuhan akan menerima kita dengan wajah yang cemberut, ya, dengan wajah yang mungkin bagi kita nggak enak dipandang seperti itu. Dan mungkin Tuhan akan membiarkan kita berhari-hari supaya kita kapok, ya, supaya kita kapok dan mungkin ya nggak akan melakukan hal yang sama lagi seperti itu. Tapi teman-teman, bukankah hal itu, teman-teman, bukan hal itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Karena Tuhan justru bersukacita pada waktu ada seseorang yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Teman-teman, dalam perumpamaan anak yang hilang, bahkan digambarkan bahwa pada waktu anaknya masih jauh, ya, masih jauh, bapaknya berlari-lari mendapatkan anaknya, kemudian memeluknya, menciumnya,
dan membuatkan pesta karena kembalinya anak tersebut. Nah, kalau kita adalah domba yang hilang, yang sedang tersesat dan sama sekali tidak tahu sedang kemana, teman-teman ingatlah bahwa Tuhan, Sang Gembala yang agung, mencari kita, dan pada waktu kita mendengarkan Injil, pada waktu itulah merupakan panggilan Tuhan kepada kita untuk kembali. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena kita sudah merespon dan menerima panggilan Tuhan, sehingga kita tidak terhilang lagi di hadapannya. Tetapi ada hal yang harus kita ketahui, teman-teman, bahwa kita punya tugas penting untuk dilakukan. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu menjadi seperti Yesus yang punya hati seorang gembala, mencari orang-orang yang terhilang seperti domba. Mereka perlu kita untuk memperkenalkan Tuhan Yesus melalui Injilnya. Teman-teman, di sekitar kita banyak orang terhilang di hadapan Tuhan. Keluarga kita, ya, orang-orang terdekat kita, ya, keluarga, tetangga, sahabat, saudara, rekan kerja kita, ya, mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita menjadi gembala yang baik bagi mereka, mencari mereka yang terhilang dan membawanya kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, William Hendrickson mengatakan bahwa ada 4 macam sikap seseorang terhadap orang yang berdosa atau terhilang. Sikap yang pertama adalah membenci mereka. Sikap yang kedua adalah bersikap acuh tak acuh terhadap mereka. Sikap yang ketiga adalah mencari mereka. Dan sikap yang keempat adalah menyambut atau menerima kalau mereka kembali. Teman-teman, sikap mana yang kita punya saat ini? Sikap mana yang kita miliki saat ini? Teman-teman pemuda yang dikasihi Tuhan, ya, sekiranya kita tidak memiliki sikap hati yang sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, ya, yang begitu egois, yang mementingkan diri sendiri, yang mau menerima pengampunan untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak mau memikirkan situasi dan kondisi orang-orang di sekitar mereka. Melainkan teman-teman, kita miliki hati seperti hati Tuhan, yang mau jadi seorang gembala yang baik dan mencari yang terhilang, agar mereka bisa percaya kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Teman-teman, yuk, selagi masih ada kesempatan, kita gunakan waktu ini menjadi alatnya Tuhan. Melalui cara hidup kita bisa membawa orang-orang yang terhilang di hadapan Tuhan, untuk mereka bisa mengenal dan percaya Tuhan. Kita sudah menerima pengampunan, yuk kita jadi agen-agennya Tuhan, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Mereka perlu kita, mereka butuh kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami, untuk keselamatan yang sudah kami terima di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami boleh doanya pun udah nggak apa-apa. Teman-teman pemuda dan remaja, kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama di pagi hari ini. Secara manusia kami sadar Tuhan, kami punya keterbatasan untuk mengingat firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang tolong dan pimpin kami, supaya dengan hikmat dan pertolongan dari kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk mengingat firman-Mu. Bukan hanya sekedar mengingatnya Tuhan, tetapi kami boleh digerakkan oleh Roh Kudus, memiliki kerinduan dan komitmen
untuk mempersembahkan diri kami menjadi alat Tuhan untuk mencari dan menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kami, orang terdekat dengan kami, mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang terhilang di hadapan Tuhan. Tuhan yang tolong berikan kami keberanian dan mampukan kami di dalam segala keterbatasan kami. Ini hidup kami Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu di tengah-tengah kondisi yang kami tahu tidak mudah bagi kami. Tapi kami percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak kepada Losa Cindy yang telah menjadi berkat bagi kita pagi hari ini. Kiranya firman yang telah disampaikan boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Teman-teman yang kasih Tuhan, saya kembali ajak kita berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, mari kita mempersiapkan diri kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Allah telah memberikan hidupnya untuk kita, menyelamatkan kita. Mari kita berkata dalam hati kita, dengan apakah aku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa aku balas segala anugerah-Mu? Allah yang setia, persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulih
Mari teman-teman dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, mari kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini Tuhan, izinkan kami memberikan persembahan kepada Engkau. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan, kami transfer, boleh berkenan diterima oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi gereja kami, bagi orang-orang yang membutuhkan, dan bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk terus mempersembahkan hidup kami melalui puji-pujian, melalui penyembahan, melalui pelayanan kami, sehingga kami terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak remaja kami dan pemuda kami yang sudah mulai sekolah, yang sudah memulai kuliah di semester ini. Ya Tuhan, Tuhan berkati mereka dengan segala tantangan dan rintangan yang mereka hadapi di masa-masa pembelajaran secara online. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan mereka. Biarlah segala tugas tanggung jawab Tuhan berikan hikmat, kemampuan untuk boleh menyelesaikannya. Terlebih-lebih Tuhan, bila mereka dalam kesulitan di masa-masa pandemi ini, Tuhan berkati mereka. Tuhan bukakan jalan di dalam setiap pergumulan, dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi ya Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan mereka, dan mengajar mereka untuk senantiasa bersandar kepada Engkau ya Bapa, mengandalkan Engkau dalam segala situasi. Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Kami rindu Tuhan, negara ini dipulihkan. Kalau kami boleh memohon sekali lagi ya Tuhan, Tuhan pulihkan bangsa ini dari segala pandemik, dari segala penyakit yang sedang kami rasakan sampai hari ini. Tuhan, mampukanlah pemerintah kami untuk boleh memiliki hikmat kebijaksanaan, sehingga roda pemerintahan ini boleh berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari teman-teman kita mengakhiri ibadah kita menaikkan pujian Bapa terima kasih. Teman-teman pemuda dan remaja, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari teman-teman kita mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan dan kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah boleh tuntun ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami bersyukur karena kami boleh dalam ibadah ini kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan bersyafaat. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah di pagi hari ini ya Tuhan. Dan di akhir daripada ibadah ini kami percaya bahwa kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan pertolongan kuasa Roh Kudus akan menyertai hidup kami mulai dari saat ini, besok dan selalu terus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari ini.